Bab 251. Dalam perjalanan ke pusat alam Tianwu, Pang Qingyue mengatupkan kedua telapak tangannya dan darah menyembur keluar. Dia melepaskan tangannya, dan tubuh burung itu jatuh ke tanah. Mengambil syal sutra untuk menyeka jarinya, Pang Qingyue berkata, "Ada yang salah dengan burung-burung ini. Selama kamu melihatnya, kamu bisa membunuh mereka." Ya, semua orang membungkuk. Dia tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi karena burung selalu beterbangan, Pang Qingyue waspada dan diperintahkan untuk membunuh semua burung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pusat alam Tianwu, kelilingi alam Tianwu, dan kirim perintah untuk menyerang keluar. Perintah itu menyebar ke seluruh sekte Tianwu. Pria berjubah hitam itu meledak tanpa peringatan apapun. Dengan keberadaan hantu dan kecepatan yang menakutkan, mereka dengan cepat menguasai lapangan seni bela diri Qiankun. Siapapun yang melawan akan dibunuh di tempat. Penatua Changhai Zongqing dengan marah menegur, "Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah dalam kompetisi besar Wuzong. Kamu adalah musuh dengan Wuzong." Leher tetua pecah. Kepulan duri ganas pada cambuk panjang langsung meluncur ke leher tetua King, memelintir kepalanya dengan bunyi klik, dan darah berceceran. Itu Penatua King dari Changhai Zong. Dia terbunuh sebelum dia bisa melakukan serangan balik. Penonton terdiam, dan ketakutan muncul di mata semua orang. "Siapa ini?" Saya melihat cambuk panjang ditarik, dan seorang wanita menggoda dengan rok kain kasa merah melangkah maju. Kasa merah bening membungkus 3 titik, dan bagian lainnya menjulang, sangat panas dan menarik. Dia berjalan dengan sepasang kaki telanjang, dan dengan lembut menyeka darah di cambuk panjang dengan ujung jarinya, yang sepertinya sangat tertinggal. Menyipitkan mata Phoenix merahnya sedikit, wanita itu melihat sekeliling dan berkata, "Tahanan surgawi sedang berbisnis. Jika kamu tidak ingin mati, tutup mulut saja dan berdiri di tempatmu, dan bunuh siapapun yang bergerak." Petik 2. Yang lain tidak tahu tahanan langit, tapi Wuzong pasti tahu. Mereka sangat terkejut, mengapa tahanan surgawi tiba-tiba datang ke Tianwuzong. Apa yang mereka coba lakukan? Hong Ying, King Yu mengerutkan kening, menatap wanita itu dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa tidak hanya Pang Qingyue yang datang, tetapi bahkan Hong Ying, algojo wanita paling berdarah dan paling kejam di antara para tahanan surgawi, juga datang. Saat dia direkrut, dia melihat Hong Ying. Hanya saja satu orang menabrak sedan lembut Hong Ying secara tidak sengaja, dan Hong Ying benar-benar menangkap selusin anggota keluarga orang itu. Dari tua ke muda, Pao-Pao Lingqi disiksa sampai mati satu persatu. Apa yang dilihat King Yu dengan matanya sendiri meninggalkan bayangan yang dalam, dan pada saat yang sama dia tidak peka terhadap tahanan langit. Mengapa Hong Ying juga datang? Apakah mereka benar-benar hanya untuk menangkap Tuan Muda Pawai Malam? King Yu segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Jing Huashuiyue. Melihat Jun Jiu dan Jun Yunsue saling berhadapan di gambar, dia segera menyembunyikan tangannya di belakang punggung dan meraih kunci alam Tianwu untuk membuat formula. Klik, klik, dengan suara pecah, cermin berwajah 5 Huashuiyue hancur menjadi terak, kehilangan statusnya di alam Tianwu. Hong Ying mengangkat kepalanya dan menatap King Yu dengan senyum di wajahnya. "Kakak King Yu, lama tidak bertemu." "King Yu, apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Kamu tidak perlu terlihat jelek. Kami hanya ingin mencari tahu pasukan malam. Selama kamu patuh dan patuh, tahanan langit tidak akan membunuhmu. Kemarilah, beritahu kami siapa pemimpin pawai malam." Hong Ying memberi isyarat. Segera, seseorang menyeret seorang pria yang terluka dan sekarat. Menjambak rambutnya dan dipaksa mengangkat kepalanya, pengunjung itu menunjuk ke arah He Sang dan Zuo Qiu dengan gemetar. Ekspresi He Sang dan Zuo Qiu berubah drastis. Ini adalah Sui Qiyun, salah satu pemimpin pawai malam. Mereka masih berhubungan kemarin, tapi hari ini dia jatuh ke tangan narapidana. Melihat Hong Ying menatap mereka lagi, dia berkata, "Aku akan menangkapmu. Aku menangkapmu. Lakukan." Zuo Qiu dan He Sang berlari keluar. Bentak, cambuk panjang menembus udara, dan kekuatan yang kuat dan menakutkan menyerang. Zuo Qiu dan He Sang dikirim terbang dengan satu cambuk, dan jatuh ke tanah. Hong Ying menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Tunggu sampai Penatua Pang menangkapmu. Tuan Muda Tentara Malam, aku tidak percaya kamu tidak patuh." Hong Ying adalah guru spiritual yang hebat. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bisa menandinginya. Tidak, pasti ada satu. King Yu segera berbalik untuk mencari Mo Yue, tapi tidak ada seorang pun di posisi Mo Yue.
Dia bisa pergi diam-diam dalam pengepungan tahanan surgawi, dan tidak ada yang menyadarinya. Dapat dilihat bahwa kekuatan Mo Yue jauh lebih kuat daripada kekuatan Hong Ying. Tapi Mo Yue pergi, tampaknya tidak tertarik membantu mereka. King Yu menggertakkan giginya, Mo Yue akan selalu melindungi adik perempuannya, kan? Selama adik perempuan junior baik-baik saja, masalah penangkapan Jun Yun Sui oleh penjara Tian dapat diselesaikan. Memikirkan fakta bahwa dia baru saja mengaktifkan mekanisme rahasia alam Tianwu, King Yu berpikir dalam hati, kamu bisa kembali dengan selamat, adik perempuan junior. Gemuruh. Di tengah alam Tianwu, suara teredam tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia. Ketika Pang Qingyue mendengar gerakan itu, wajahnya tenggelam dan dia segera bergegas dengan semua tentaranya yang tewas. Terlihat dari kejauhan bahwa bangunan pusat alam Tianwu telah menghilang, digantikan oleh lubang cekung yang besar. Lubang besar ini bukanlah bencana alam. Pang Qingyue melihat mekanisme berputar di tepi lubang, yang diaktifkan oleh seseorang untuk membantu mereka melarikan diri. Mata Pang Qingyue dingin, dan dia memerintahkan dengan tatapan membunuh, semuanya turun. Tangkap Jun Yun Sui, dan bunuh semua orang. Petik 2, tidak peduli siapa yang mengaktifkan mekanismenya, siapapun yang menghentikannya pantas mati. Pang Qingyue mengambil semua prajurit yang mati dan melompat ke lubang besar. Waktu kembali ke Jun Jiu untuk memprovokasi Jun Yun Sui, dan Jun Yun Sui bergegas mendekat dan meraung seperti guntur. Dengan bunyi klik teredam, hati Jun Jiu tenggelam. Sebelum dia bisa melakukan apapun, tanah runtuh dan tenggelam di tengah suara gemuruh yang keras, dan semua orang tiba-tiba jatuh ke dalamnya. Perasaan jatuh yang keras menyelimuti seluruh tubuhnya. Jun Jiu mengerutkan kening dan tampak tenang. Dia mengeluarkan batu giok putih dan menempelkannya di depan wajahnya untuk menghentikan tren jatuh. Sesosok jatuh di depannya, dan Jun Jiu segera mengulurkan tangan dan meraih Jun Xiaolei. Namun, begitu dia meraih Jun Xiaolei, kekuatan jatuhnya tiba-tiba menjadi berat dan menariknya ke bawah juga. Jun Jiu melihat Jun Yun Sui memegang erat kaki Jun Xiaolei, dan tertawa garang padanya, hahaha. Jun Jiu turun bersama. Petik 2, Jiu Ji, lepaskan aku, tinggalkan aku sendiri. Meong, pemilik. Xiao Wu memegang batu itu dengan kuat dengan cakarnya yang tajam, tetapi ketika dia melihat Jun Jiu dicabik-cabik oleh Jun Yun Sui, dia segera melepaskan cakarnya dan melompat turun. Itu memperbesar tubuhnya, melompati lubang dan dengan cepat mendekati Jun Jiu. Ini semakin dekat. Xiao Wu merentangkan ekor panjangnya, membungkus Jun Jiu dan mengayunkan Jun Jiu dan Jun Xiaolei ke punggungnya. Adapun Jun Yun Sui yang memegangi kaki Jun Xiaolei di belakangnya. Xiao Wu Maotong menepuk Jun Yun Sui dengan cakar dingin dan marah. Jeritan Jun Yun Sui menghilang di depan matanya. Lubang itu sangat dalam, dan butuh beberapa saat untuk mendengar ledakan, dan Xiao Wu mendarat dengan mulus di tanah, memiringkan kepalanya untuk melihat Jun Jiu. Meo, apakah Tuan baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jun Jiu berdiri dari punggung Xiao Wu, dan dia melihat sekeliling. Bagian bawah lubang besar berwarna hitam pekat, dan mata kucing Xiao Wu berwarna hijau seperti lentera di kegelapan. Jun Jiu mendengar erangan menyakitkan datang dari kegelapan di sekelilingnya, dan dia akan kehilangan separuh nyawanya jika dia jatuh dari atas. Jun Jiu mengerutkan kening dan tampak kedinginan, dan segera mengeluarkan mutiara bercahaya untuk meneranginya. Dia membuka mulutnya untuk mencari Yun Qiao, Gu Song, di mana para murid sekte Tianwu. Bab 252, Paman Junior, aku di sini. Sebuah suara samar terdengar dari kegelapan. Jun Jiu memegang mutiara malam di tangannya dan melihat ke atas. Ada seseorang berjalan perlahan menuju cahaya di kegelapan. Itu adalah Wang Qiang. Dia mematahkan kaki, darah membasahi kaki celananya, dan wajahnya sangat pucat dan jelek. Mengikuti Wang Qiang, murid-murid Hao Tian Wuzong datang satu demi satu. Di akhir hitungan, hanya ada 5 orang, dan yang lainnya sepertinya tidak ada. Ketika mereka datang, Xiao Wu menyusut kembali menjadi bentuk yang lucu dan tidak terlihat oleh mereka. Jun Jiu pertama kali melihat Jun Xiaolei. Apakah kamu terluka? Kakak Jiu, aku tidak. Kamu bisa menunjukkannya terlebih dahulu. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Wajah Jun Xiaolei pucat, tapi dia segera menyingkirkannya. Dengan ekspresi yang kuat, dia menatap Jun Jiu dengan serius. Jun Jiu, pergi dan periksa di mana mereka terluka. Saat Jun Jiu memberi Jun Xiaolei mutiara malam, dia berbalik dan pergi untuk merawat kaki Wang Qiang terlebih dahulu.
Terlepas dari mengapa pusat alam Tianwu runtuh menjadi lubang besar, mereka harus pergi dari sini secepat mungkin. Sembuhkan yang terluka terlebih dahulu, lalu cari orang lain untuk diajak jalan-jalan. Jun Jiu memeriksa kaki Wang Qiang dan menemukan bahwa betis kanannya patah. Dia meluncur ke tulang Wang Qiang, lalu membalut belati Wang Qiang dengan perban untuk memperbaikinya. Dia berkata, "Saya akan menggunakan jarum perak untuk menusuk titik akupuntur untuk menghilangkan cedera dan rasa sakit Anda. Itu tidak akan memengaruhi cara berjalan Anda, tetapi Anda tidak dapat menggunakan kaki Anda secara berlebihan, Anda tahu." Wang Qiang segera mengangguk. Dia meraih dinding dan berdiri dan bergerak dengan ringan, lalu berkata, "Paman kecil, tolong tunjukkan masalahmu. Aku akan berkeliling mencari orang lain dulu. Ada juga kakak laki-laki Gusong dan Yun Qiao, dan aku juga tahu mereka." Jun Jiu, "Oke." Wang Qiang pergi mencari seseorang, dan Jun Xiaolei membantunya. Jun Jiu dan Xiao Wu saling memandang, dan yang terakhir melompat ke dalam kegelapan dengan penuh semangat. Xiao Wu memiliki penglihatan malam, jadi dia bisa menemukan jalan keluar. Saat Jun Jiu menyembuhkan murid sekte Tianwu, dia tiba-tiba mendengarnya. Ada suara, dan api menyala di kegelapan. Segera setelah itu, satu demi satu tempat menyala. Jun Jiu mendongak, dan jantungnya berdetak kencang. Semakin lama dia tinggal di sini, semakin Jun Jiu merasakan beban berat di hatinya. Keriuhan indera keenam memperingatkannya akan bahaya. Anda tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, Anda harus meninggalkan lubang secepat mungkin. Munculnya api sekarang memperburuk rasa krisis. Paman bela diri kecil, Nona Jun, Jun Jiu, Wang Qiang menemukan Gusong, Yun Qiao dan yang lainnya, serta beberapa murid Tianwu Zong dan Hunyuan Zong. Di bawah cahaya, mereka melangkah maju sepanjang jalan. Wajah Jun Jiu dingin dan khusyuk, dan dia memarahi dengan dingin, "Matikan obornya." Gusong dan yang lainnya tertegun sejenak, tetapi mereka masih mendengarkan perintah Jun Jiu untuk memadamkan obor. Segera, sekeliling menjadi gelap, hanya menyisakan api di kejauhan yang seterang siang hari. Dari kejauhan, itu adalah tim Jian Zong, dan Zong dan Chang Hai Zong. Jun Jiu juga mendengar tangisan Jun Yun Sui, dan hendak memanggil seseorang untuk menangkapnya. Matanya redup, dan Jun Jiu mengeluarkan beberapa botol obat dan berkata dengan suara rendah, "Ada pil peremajaan di dalamnya. Kecuali untuk murid-murid sekte Tianwu, setiap orang akan berbagi 2 pil. Ayo pergi sekarang, pergi." "Nona Jun, kemana kita akan pergi?" Yun Qiao bertanya dengan heran. Jun Jiu, Xiao Wu menemukan beberapa celah. Ada angin yang mengalir di dalam, dan itu harus bisa mengarah keluar. Tempat ini tidak boleh ditinggalkan. "Meong," suara Meong Xiao Wu sepertinya menjawab. Jun 9. Jun Jiu menoleh untuk melihat kerumunan, matanya dingin dan tenang, dan dia berkata, "Kamu memilihku, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membawamu keluar dengan aman. Tapi Anda harus mematuhi perintah saya. Jika masuk akal, Anda bisa pergi dari sini sekarang." Petik 2. Menghadapi ancaman dari Jun Yun Sui dan Yu Xin, mereka memilihnya tanpa ragu. Jun Jiu tidak akan pernah melupakan ini, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan siapapun membantahnya. Jun Xiaolei segera berkata, "Saya percaya pada Jiu Jie. Saya juga percaya pada Nona Jun, dan saya tidak keberatan." Yun Qiao menatap Jun Jiu dengan ekspresi tegas. "Aku juga, Hunyuan Zong, dengarkan baik-baik, jika kamu pergi dengan Jun Jiu, kamu tidak boleh memiliki pendapat dan terlibat dalam trik kecil. Kalau tidak, jika Jun Jiu tidak menghukummu, aku akan memberimu pelajaran." Dengan tangan terlipat, Gusong menatap murid-murid Hunyuan Zong dan memberi peringatan. Adapun Tianwu Zong, dia memilih untuk mempercayai Jun Jiu tanpa syarat. "Oke, kemudian minum pil peremajaan dan ikuti saya." Jun Jiu berbalik, Xiao Wu mengeong dan melompat ke depan untuk memimpin jalan. Mereka bersembunyi dalam kegelapan sepanjang waktu, dan bahkan Ye Mingzu pada akhirnya disingkirkan oleh Jun Jiu. Di belakang mereka, di kejauhan, Jian Zong, Dan Zong, Chang Hai Zong dan lainnya sosok itu terlihat jelas. Bang-bang, detak jantungnya semakin cepat, dan Jun Jiu tanpa sadar mengencangkan jari-jarinya dan meraih gagang pedang Bai Yue. Dia merasakan bahayanya. Tanpa menoleh, Jun Jiu mempercepat. "Pergilah." Petik 2. Nona Jun, Yun Qiao dan yang lainnya bingung, dan saat berikutnya mereka mendengar jeritan dari belakang.
Suara bernada tinggi dan berdarah dingin pria parubaya itu memerintahkan dengan keras, tangkap saja Master Pedang Yun Sui, dan bunuh sisanya tanpa ampun. Tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Petik 2. Pang Qingyue ada di sini. Dia berdiri di dasar lubang besar, dengan mayat dan obor berlumuran darah panas. Matanya berdarah dingin dan kejam, dan dia melirik murid dari 3 sekte satu persatu. Di bawah sabit tawanan surga, murid-murid ini tidak ada tandingannya sama sekali. Tempat yang mereka lewati seperti menyembelih hewan, dengan darah mengalir di mana-mana. Pang Qingyue tertawa dengan muram, keponakan bela diri. Menurutmu kamu bisa biarkan mereka melarikan diri dengan membuka mekanisme rahasia dari Heaven Martial Realm. Karena kamu melawanku, aku hanya bisa membunuh mereka semua. Saat itu, kamu bisa menyelesaikan sendiri amarah keempat sekte itu. Hahaha. Petik 2. Jun Jiu memberi isyarat dan menyuruh semua orang untuk bergegas ke dalam gua. Tidak ada yang diizinkan untuk melihat ke belakang. Ayo pergi. Memanfaatkan suara pertempuran di kejauhan, gerakan mereka sangat ringan sehingga tidak akan membangkitkan ide tawanan langit. Dia tersembunyi di kegelapan gua, dan melihat kembali ke sana. Keponakan laki-laki, membunuh semua murid dalam kompetisi besar 5 sekte hanya akan merugikan King Yu. Dia adalah paman King Yu. Bingung, Jun Jiu mencari Jun Yun Sui di antara kerumunan yang melarikan diri. Dibandingkan dengan murid dari 5 sekolah, para tahanan surga yang mati tidak kalah dengan orang dewasa dan anak-anak. Segera Jun Yun Sui ditangkap dan diseret di depan Pang Qingyue, dan orang mati itu berlutut untuk melapor. Penatua ketiga, dia adalah Jun Yun Sui. Bagus sekali, bawa dia kembali ke Tian Wuzong, dan Nona Hong Ying akan menanganinya. Orang-orang lainnya akan tinggal dan memastikan tidak ada yang hidup di Tian Wuzong. Perintah Pang Qingyu kejam-kejam. Jun Jiu segera berbalik dan bergegas ke gua. Dia merendahkan suaranya, pergi keluar dari sini. Lebih cepat lebih baik. Dia memimpin dan memimpin kerumunan ke depan. Tahanan langit akan segera menemukan gua-gua ini, dan begitu mereka melambat, mereka akan ditangkap oleh tawanan langit. Jun Jiu yakin dia bisa melarikan diri. Tapi mereka tidak yakin. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan terdengar napas berat dan langkah kaki yang kacau di telingaku. Jun Jiu mendengarkan dengan napas tertahan, dan segera menangkap gerakan lainnya. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap mata Gusong, dan Gusong berkata, mereka mengejar, bahkan dengan pil peremajaan, luka di tubuh masih menghalangi kecepatan. Tahanan langit sedang mengejar, dan ujung gua jauh dari terlihat. Mata Jun Jiu dingin. Gusong, kamu dan aku tetap menahan mereka, dan sisanya pergi. Bab 253. Tetua ketiga, jumlah Tian Wuzong dan Hunyuan Zong salah. Mereka pasti melarikan diri di sepanjang gua ini. Pang Qingyue menyeringai dan menyipitkan matanya, tangkap mereka dan bunuh mereka tanpa ampun. Oh ya, ada penangkap bernama Jun Jiu. Tidak apa-apa tinggal di sini, dan biarkan dia hidup. Aku berjanji pada keponakanku untuk tidak menyentuh adik perempuannya. Tapi jika dia tidak patuh dan kehilangan anggota tubuhnya atau sesuatu, aku tidak akan menjaminnya. Suara itu berubah dari jauh ke dekat. Jun Jiu dan Gusong Zhang saling memandang dalam kegelapan. Mereka tidak tahu kekuatan orang-orang yang datang ke sini, tapi hanya Jun Jiu dan Gusong yang memiliki kekuatan untuk bertarung. Ambil risiko, Anda tidak perlu head to head, tahan saja sebentar. Jun Jiu memberi isyarat kepada Gusong, apakah kamu takut? Jun Jiu, kamu tidak takut, apa yang aku takutkan, pria maskulin. Gusong berkedip, dia menggerakkan mulutnya dan tidak terbiasa menggigit akar rumput. Melihat tindakan Gusong, Jun Jiu mengerti bahwa dia masih gugup. Gugup itu normal dan lebih baik daripada rasa takut. Tuan, mereka mendekat. Suara Xiao Wu muncul di benak Jun Jiu. Mendongak, saya melihat api muncul jauh dalam kegelapan, dan orang-orang berjubah hitam yang dipimpin oleh Pang Qingyue secara bertahap mengejar ke sini. Kelopak matanya sedikit bergetar, dan mata Jun Jiu yang terkulai diam-diam menghitung mundur puluhan, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Pang Qingyue dan yang lainnya melangkah masuk, dan terdengar suara menusuk di udara, dan terdengar suara letupan dalam sekejap. Kerumunan tiba-tiba menjadi kacau, dan jeritan terdengar. Tidak ada yang mengira akan ada jebakan di bawah kaki mereka. Apalagi serangannya ganas dan mendominasi, serta mekanisme crossbow bolt secepat kilat. Ini adalah koleksi pribadi Jun Jiu, dan terbuat dari bahan baja yang langka dan keras seperti paduan titanium.
Untuk menghadapi tahanan langit, Junjiu mengeluarkan semua senjata tersembunyi terkuat di ruangnya. Satu demi satu, terus-menerus. Terlepas dari kekuatan Pang Qingyue, dia bereaksi dengan cepat dan mendirikan penghalang di depannya untuk memblokir gelombang pertama senjata tersembunyi. Dia belum pernah melihat senjata tersembunyi yang begitu menakutkan. Sebagai guru spiritual tingkat 9, penghalangnya tidak dapat menahan gelombang kedua, dan itu hancur. Memanggil, panah-panah menembak di depannya, dan Pang Qingyue buru-buru mengangkat tangannya dan menggenggam panah-panah dengan 5 jari membentuk cakar. Stamina yang ganas bergetar, menyebabkan rasa sakit di telapak tangannya. Dia seperti ini, apalagi orang mati. Hanya dalam 2 kedipan mata, setengah dari kematian terbunuh atau terluka. Ini adalah situasi yang belum pernah ditemui oleh tawanan langit. Pang Qingyue masih terkejut dan tidak dapat dipercaya berurusan dengan senjata tersembunyi. Junjiu memberi isyarat. Hitung mundur sampai 3, 2, 1, dan mekanismenya habis. Giliran mereka. Junjiu bergegas keluar lebih dulu. Dia seperti hantu-hantu. Melompat ke kerumunan dengan shadow di tangan, ujung jari membalik dan menari saat shadow mengayun melalui obor. Xiao Hu berada di belakang Junjiu, menaburkan cakar kucing pada obor yang menyala, dan bubuk khusus langsung memadamkan obor dan tidak bisa lagi dinyalakan. Bernafas sejenak, semua obor dipadamkan dan sekeliling diliputi kegelapan. Kegelapan adalah medan perang yang menguntungkan Junjiu dan Gusong. Tubuh tegang, dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam menyerang. Kekuatan ditampilkan sepenuhnya dan dimainkan secara ekstrim. Yuying keluar dari sarungnya dan melihat darah menyegel tenggorokannya. Yang dia inginkan hanyalah cepat, harus cepat, sebelum tahanan celestial bisa bereaksi. Bunuh mereka. Boom, boom, mayat berjatuhan satu persatu, dan terdengar suara teredam di kegelapan. Pang Qingyue menjadi marah. Sampah. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Ini adalah serangan diam-diam. Di mana obornya? Nyalakan obor lagi dan bunuh mereka. Mereka hanya sekelompok anak nakal. Bunuh mereka. Namun, dalam kegelapan, semua tidak terlihat oleh semua. Begitu tentara yang mati bertempur, mereka tidak bisa membedakan antara musuh dan kita dan bertempur bersama. Pang Qingyue juga bereaksi dengan cepat, wajahnya berkedut dan ekspresinya ganas dan marah. Mengkonsentrasikan kekuatan spiritual di telapak tangan, Pang Qingyue menamparkan dengan keras. Jika Anda tidak bisa membedakan musuh dari diri Anda sendiri, maka semua orang akan mati. Ledakan, ledakan, bang! Telapak tangan guru spiritual tingkat 9 yang marah membuat semua orang terbang dalam sekejap. Merasakan krisis, Junjiu mundur dengan cepat, tetapi masih tersapu oleh angin telapak tangan ke punggung dan bahunya, dan melemparkan dirinya ke depan dan membentur dinding. Junjiu tersentak, mendesis. Dadanya sakit. Saat berikutnya, sebuah cahaya tiba-tiba menyala dalam kegelapan, dan jantung Junjiu berdetak kencang. Bahkan tanpa memikirkannya, dia berbalik dan mengangkat tangannya, menyemburkan awan kabut beracun, dan pada saat yang sama, serangan yang sangat kuat dan menakutkan datang dari wajahnya. Junjiu, hati-hati. Gusong bergegas, meraih Junjiu dan jatuh untuk menghindari serangan itu. Segera setelah itu, mereka dikejar satu demi satu, penuh dengan niat membunuh yang kuat dan serangan kejam. Junjiu dan Gusong tidak punya pilihan selain berguling beberapa meter di tanah untuk menjauhkan diri, dan segera melompat dan mundur dengan enggan. Mendongak, Pang Qingyue memegang obor di satu tangan, menatap mereka berdua dengan ganas. Tiba-tiba berhenti, wajah Pang Qingyue berubah menjadi biru dan hitam secara bergantian. Jalan, beraninya kau meracuniku. Meong, dengan meong tajam, bayangan hitam menyerbu. Ada rasa sakit yang tajam di wajahnya, yang berubah menjadi sakit parah dalam sekejap. Pang Qingyue berteriak kesakitan, mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya, dan masih ada sedikit darah di tangannya. Ada 3 bekas luka yang dalam di wajah kanannya. Sialan. Dia mengangkat tangannya untuk menyerang. Xiao Hu meraihnya dan berlari kembali ke Junjiu. Mao Tong memelototinya dengan ganas. Tubuh Pang Qingyue bergetar begitu dia melangkah, dan wajahnya berubah jelek lagi. Penuh kebencian, dia diracuni oleh kabut beracun. Bukan hanya dia, tapi juga sekelompok tentara yang tewas. Setengah dari mereka terbunuh atau terluka oleh senjata tersembunyi, dan setengah lainnya terbunuh oleh serangan diam-diam Junjiu dan Gusong. Pada akhirnya, hanya 5 orang yang diracuni oleh kabut beracun. Basis kultivasinya tidak sebaik miliknya,
dan sekarang dia bahkan tidak bisa bergerak. Pan Qingyue menatap Jun Jiu, berharap dia bisa merobeknya hidup-hidup. Ahem, Jun Jiu menutupi dadanya dan terbatuk, dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Menyela keinginan Gusong untuk bertanya padanya, Jun Jiu menatap Pan Qingyue dengan mata dingin dan haus darah. Dia berkata, tahanan Penatua Tian ketiga, bagaimana Anda memasuki alam bela diri surga? Petik 2, inilah yang paling ingin diketahui Jun Jiu. Dalam rencananya, dia tidak menyangka dalam di balik layar bisa memasuki dunia rahasia dan membunuhnya secara tiba-tiba. Tapi sekarang ada kesempatan untuk penebusan. Pan Qingyue menatap Jun Jiu dengan sedikit kelicikan melintas di matanya. Dia mencibir 2 kali dan berkata, Jun Jiu, tentu saja itu kunci yang diberikan kepadaku oleh kakak seniormu yang baik King Yu, Suzerain of Tian Wuzong. Apa, Suzerain King adalah milikmu? Bagaimana Suzerain King bisa melakukan ini? Gusong sangat terkejut, matanya terbelalak. Diam, Jun Jiu menatap Gusong dengan dingin, lalu menatap Pan Qingyue, lalu bertanya, mengapa kakak laki-laki saya memberi Anda kuncinya? Apakah Anda mengancamnya? Paman dan keponakan senior Anda dan Qingyue, apakah Anda masih perlu alasan untuk memberikan kunci kepada Tuan Paman? Jun Jiu, Tuan Paman, saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh dan mengaku kalah. Menjadi keponakanku, Tuan Paman akan membiarkanmu hidup. Tapi kamu harus memberitahuku keberadaan yang lain. Mereka harus mati. Gusong menarik napas, menoleh untuk melihat Jun Jiu dengan cemas menunggunya menjawab. Aku melihat Jun Jiu mengangkat alisnya, menyeringai menyodok pisaunya dan berkata, aku bahkan tidak bisa menangkapmu. Siapa yang akan memberimu kepercayaan diri untuk menjadi paman Jun Jiu? Bab 254. Wajah Pan Qingyue berkerut karena marah. Namun luka yang mengenai pipi kanan itu seketika menjadi semakin melilit dan menyesap kesakitan. Gusong tertegun selama beberapa detik untuk bereaksi, dan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, mulut Jun Jiu sangat beracun, tapi dia mengatakannya dengan baik. Pan Qingyue gemetar dengan marah, kamu jalan kecil. Ingat, lelaki tua itu pasti akan menangkapmu. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Jun Jiu melengkungkan bibirnya dengan dingin. Tangkap aku. Tidak mungkin, ini tidak mungkin di kehidupan selanjutnya. Karena siapa yang membuatmu sia-sia? Puff, hahaha. Gusong tertawa. Tubuh Pan Qingyue bergetar karena marah, hampir muntah darah. Tapi dia tidak berbicara lagi, dia hanya menatap Jun Jiu dengan garang. Jun Jiu, berhenti berjuang, karena kamu tidak bisa menyelesaikannya. Jun Jiu menunjukkan bahwa Pan Qingyue sedang mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melarutkan khasiat obat dari kabut beracun. Tetapi dia menambahkan, tapi saya tidak akan berbicara terlalu banyak. Lagi pula, orang bodoh memiliki keberuntungan yang bodoh, dan orang yang terbelakang mental dapat lolos begitu saja. Satu kalimat menusuk Pan Qingyue seperti pisau, dan dia sangat marah hingga dia hendak muntah darah. Jun Jiu tersenyum dingin, dan dia mengangkat beberapa pil di antara ujung jarinya dan mengeluarkannya. Itu meledak menjadi kabut beracun di udara, dan jatuh di atas Pan Qingyue dan orang mati lapis demi lapis. Wow, orang mati tidak tahan muntah darah, dan bagian putih mata mereka berguling dan mereka pingsan. Pan Qingyue tidak tahan dengan racun penyegar benih Jun Jiu, dan tubuhnya hancur. Dia menggertakkan giginya dengan kebencian, jalan. Lebih baik kau berdoa agar kau tidak tertangkap olehku dalam hidup ini. Selanjutnya, apakah kamu sedang bermimpi? Bukankah seharusnya kamu menderita demensia dini? Kata Gusong. Puff. Pan Qingyue diejek dengan sangat tajam sehingga dia tidak bisa menahan muntah darah dan pingsan. Meski begitu, Jun Jiu berhati-hati untuk tidak mendekat. Dia menjentikkan beberapa jarum perak ke titik akupuntur di anggota tubuh Pan Qingyue, dan Gusong bertanya apa yang mereka lakukan. Jun Jiu berkata, tutup tendonnya. Bahkan jika dia bisa menghilangkan obatnya, akan butuh waktu lama untuk melepaskan tendonnya. Selama periode waktu ini, dia tidak berbeda dengan orang biasa, dan dia tidak akan pernah bisa mengejar kita. Uhuk-uhuk, wajah Jun Jiu menjadi pucat, dan dia menutupi dadanya dengan satu tangan dan batuk darah lagi. Gusong sedang terburu-buru. Jun Jiu, kamu tidak jauh lebih baik dariku. Kamu memakan pil peremajaan sendiri. Dan ini, Jun Jiu mengeluarkan 2 pil lagi, satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk Gusong. Matanya yang dingin tertuju pada Pan Qingyue dan yang lainnya, dan tangan Jun Jiu yang memegang Yu Ying bergetar. Saat ini,
dia harus melangkah maju dan membunuh mereka secara langsung untuk menghindari masalah di masa depan. Tapi Jun Jiu tidak 100% yakin. Kekuatan Pang Qingyue terlalu kuat, begitu dia berpura-pura. Dia hanya akan kehilangan nyawanya jika dia melangkah maju. Jika bukan karena dia memiliki panah mekanis terlebih dahulu, dan kemudian menyerang secara diam-diam, keracunan selangkah demi selangkah menjadi padat tanpa meninggalkan celah. Dalam konfrontasi langsung, hanya dia dan Gu Song yang akan mati. Ini adalah perbedaan kekuatan, dan penekanan IQ hanya dapat berguna untuk pertama kalinya. Ada batasan untuk maju dan mundur, yang terpenting adalah meninggalkan alam Tianwu dan kembali ke Tianwuzong bunuh Pang Qingyue, dan akan ada peluang di masa depan. Jun Jiu berbalik, ayo pergi. Meong, Xiao Hu memperbesar tubuhnya dan berjongkok untuk meminta Jun Jiu beristirahat di punggungnya. Bagaimanapun, Gu Song telah melihatnya semakin besar, jadi tidak masalah. Gu Song memandangi punggung lembut Xiao Hu, merasa sedikit terharu. Dia tersenyum menyanjung pada Xiao Hu, Xiao Hu gelombang bisakah aku naik? Xiao Hu tidak mengguncang Gu Song, Jun Jiu langsung naik dan pergi. Namun, ekornya yang panjang menepuk wajah Gu Song dengan ringan di belakangnya. Penolakan ini cukup langsung dan menyeluruh. Gu Song mengangkat bahu, dan melangkah maju untuk mengikuti. Mereka benar-benar menghentikan penjara Tian dan yang lainnya. Jun Jiu berbaring di tubuh Xiao Hu di sepanjang jalan, dan rambutnya yang halus langsung menenggelamkannya di dalamnya. Dia mengangkat matanya dan melirik Gu Song, melihat bahwa dia mengangkat kepalanya beberapa kali tetapi ragu untuk berbicara. Jun Jiu menutup matanya dan berkata, ayo kita bicara. Jun Jiu, aku tidak menyangka Master Sekte King bersama mereka. Organisasi macam apa tahanan surgawi ini? Bisakah kita kembali ke Tianwuzong? Orang-orang ini bisa membuat keributan besar setelah mencapai Heaven Martial Realm. Dunia luar tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Gu Song akhirnya bisa berbicara, dan segera mengeluarkan daftar kata yang panjang. Jun Jiu membuka matanya dan menatapnya dengan tenang. Pertanyaan pertama, kakak laki-lakiku tidak bersama mereka. Jun Jiu mengatakan itu sendiri. Kamu tidak bisa dibodohi oleh King Yu, kata Gu Song kaget. Jun Jiu, jika kakak senior benar-benar bersama mereka, kita tidak perlu memasuki alam Tianwu. Kita bisa terbunuh di Tianwuzong, mengapa menunggu sampai sekarang? Dan bukan kebetulan kita jatuh ke dalam lubang besar, itu adalah mekanisme. Jelas kakak senior tidak punya pilihan, biarkan mereka masuk karena alasannya, lalu buat jalan keluar, begitukah? Gu Song masih tidak percaya. Ketika kamu kembali ke Tianwuzong dan melihatnya dengan mata kepala sendiri, kamu akan tahu. Pertanyaan kedua adalah bahwa Tahanan Langit adalah organisasi misterius yang didirikan di atas 3 akademi utama dan bergabung dengan para murid dan tetua dari 3 akademi utama. Gu Song menarik napas, kaget-kaget. Hei, 3 perguruan tinggi besar. 3 perguruan tinggi besar yang berada di atas 5 sekte dan terletak di inti rangkap 3 yang lebih rendah. Alam Tianwu, saya harap tidak ini akan menjadi terlalu buruk. Setelah Jun Jiu selesai berbicara, dia menutup matanya dan beristirahat lagi. Melihat ini, Gu Song segera berhenti mengganggunya. Sedikit yang dia tahu, Jun Jiu hanya memejamkan mata dan berpikir. Dia tidak meremehkan kekuatan pria di belakang layar. Sejak awal, Jun Jiu menetapkan bahwa dalang di balik layar jauh lebih kuat daripada Ye Xingjun. Jika tidak mungkin membunuh Jun Mingye dan istrinya. Dia menggunakan Jun Yunsui sebagai umpan, hanya untuk mengetahui seberapa kuat pria di belakang layar. Menindaklanjuti penyelidikan. Mengetahui kekuatan musuh lebih baik daripada tidak mengetahui apa-apa. Jun Jiu memikirkan apa yang dia katakan selama interogasi tawanan surga, untuk menangkap Jun Yunsui dan mengancam Ye Xingjun untuk menyerahkan sesuatu. Benda ini adalah kuncinya, tapi apakah itu? Jun Jiu, kita telah menyusul Yun Qiao dan yang lainnya. Jun Jiu bangun. Suara Gu Song datang, diikuti dengan langkah kaki yang kacau. Jun Jiu melompat dari punggung Xiao Hu, dan Xiao Hu langsung berubah kembali menjadi berdiri di samping Jun Jiu. Mendongak, Yun Qiao dan Jun Xiaolei berkerumun. Melihat darah di tubuh Jun Jiu dan Gu Song, hati mereka menegang. Jun Jiu mengucapkan sepatah kata untuk menghentikan pertanyaan terus-menerus mereka. Ini hanya luka ringan, tidak apa-apa. Sudahkah kamu menemukan jalan keluarnya? Yun Qiao mengangguk. Kami menemukannya, dan kami juga bertemu Yan Hai dan Gu Su Ying. Mendengar ini,
Jun Jiu sedikit mengernyit, dia melirik kerumunan, dan melihat keduanya berdiri di belakang berlumuran darah, tampak dekaden dan lemah. Yan Hai mendukung Gu Suying, menatapnya dan sedikit mengangguk. Mereka juga lolos, tapi hanya mereka berdua. Jun Jiu menoleh ke belakang dan berkata, "Jangan tinggal di sini. Keluarlah jika kamu menemukan jalan keluar." Jun Xiaolei, "Tapi saudari Jiu, pintu keluarnya adalah pintu batu yang berat. Kita tidak bisa membukanya dan kita tidak bisa pergi." 9. Bawa aku untuk melihat. Bab 255. Jun Jiu berdiri di depan gerbang batu, dia mendongak dengan hati-hati. Ini adalah gerbang yang terbuat dari batu besar yang disebut liontin berat. Begitu batu besar itu jatuh, tidak bisa dibuka kecuali kuncinya. Bahkan jika Anda menggali lubang, menggali sedikit dan runtuh sedikit, itu tidak akan pernah berakhir. Melihat Jun Jiu menatap simen, sekelompok orang terdiam dan akhirnya menahan nafas. Karena takut mengganggu pemikiran Jun Jiu, Yan Hai dan Bu Suying menemukan bahwa setiap orang tampaknya sangat yakin bahwa Jun Jiu akan memiliki jalan, dan sepenuhnya percaya pada Jun Jiu. Mereka saling memandang, merasa luar biasa. Murid Tian Wuzong tidak mengatakan apa-apa, dan Yun Xiao serta Gu Song mengenal Jun Jiu sejak lama. Tapi murid Hun Yuanzong, yang telah melihat Jun Jiu beberapa kali, benar-benar percaya pada Jun Jiu. Ini adalah batu besar yang jatuh dari 1000 kati, bahkan jika Jun Jiu mampu, tidak mungkin membuka pintu tanpa kunci. Bibirnya bergerak, Bu Suying menatap Jun Xiaolei. Dia memanggil dengan lembut, "Jun Xiaolei." Hush! Jun Xiaolei segera menatapnya, bukan hanya dia, tetapi semua orang menoleh untuk menatap Gu Suying. Makna di mata mereka sangat jelas, memperingatkannya untuk diam dan tidak mengganggu Jun Jiu. Gu Suying tersedak, dan Yan Hai saling memandang dan hanya bisa diam dan menunggu. Saya melihat Jun Jiu mengulurkan tangan untuk menyentuh gerbang batu lagi, dan kemudian memberi isyarat sebentar. Semua orang tidak tahu bahwa dia memanggil Mo Yue diam-diam dari lubuk hatinya, dan dia bertanya, "Mo Yue, apakah jepit rambut giok yang kamu berikan padaku keras?" Mo Yue sepertinya menunggunya, dan menjawab saat dia bertanya. "Mo Yue, sulit. Xiao Jiwer, mengapa kamu menanyakan ini?" Mo Yue melihat gerakan Jun Jiu melalui alam bela diri surgawi, dan sebuah ide buruk yang tidak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Mungkinkah Xiao Jiwer berpikir, bersikaplah tangguh. Jun Jiu tersenyum, dan dia melambai kepada semua orang. "Mundur, menjauhlah dariku." Kisushua dan semua orang mundur dan menempelkannya di dinding seberang. Semua orang menatap Jun Jiu dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Jun Jiu juga mundur beberapa langkah, dan dia mengangkat tangannya untuk mencabut jepit rambut giok di sanggulnya. "Ini bukan pertama kalinya saya melihat Yuhan, tetapi setiap kali saya melihatnya, saya kagum." Bagian atas hosta diukir dari bunga-bunga kecil yang indah dan indah, tentakelnya dingin, dan lintai sunyi. Jun Jiu bergumam dalam hatinya, pasti cukup tangguh. Semakin sulit semakin baik. Saya akan merasa tidak enak jika saya menggunakan Bai Yue dan Yu Ying. Saya hanya bisa mencoba dengan Anda. Dantian dibuka, dan kekuatan spiritual sedang berjalan. Kekuatan spiritual seluruh tubuh berkumpul di dua tempat, satu di kaki dan yang lainnya di tangan. Jun Jiu tiba-tiba melompat, tubuhnya dalam bentuk busur memadatkan daya ledak yang kuat. Dia menggunakan jepit rambut giok sebagai senjata, dan melemparkannya ke arah simen. Semua orang tercengang, untuk menggunakan hosta yang rapuh, dan halus sebagai senjata. Apakah Jun Jiu gila? Mo Yue duduk tegak, ekspresinya menjadi halus. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan, tapi Leng Yuan yang berada di sampingnya diam-diam membuka jarak beberapa ratus meter. Tidak peduli apa suasana hati mereka, mereka semua menatap Jun Jiu dan kemudian ke Yuhan. Semua orang di alam Tianwu bertekad bahwa mereka akan melihat jepit rambut giok patah menjadi dua, dan simen bahkan tidak memiliki segel putih. Namun, saat berikutnya mereka dikejutkan oleh kenyataan. Bang! Dengan suara yang menghancurkan bumi, simen langsung meledak, mengirimkan asap dan debu. Jun Jiu meraih Yuzhan kembali dari udara, berbalik dan mengangkat lengan bajunya untuk menutupi wajahnya. Melihat ini, mata Mo Yue berkilat, dan Yinling segera membuka penghalang untuk melindungi Jun Jiu. Setelah debu mengepul, semua orang termasuk Xiao Wu juga tenggelam dalam debu dan pecahan batu, tertutup debu. Hanya Jun Jiu yang bersih dan menyegarkan, dan bajunya tidak berantakan.
Perlahan memainkan jepit rambut giok di tangannya, dia mengaitkan bibirnya dan tersenyum. Ini sangat sulit. Setiap orang memiliki wajah penuh wajah siapa aku. Di mana saya bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka menatap dengan bodoh ke gerbang batu yang rusak, memperlihatkan sinar matahari yang cerah dan bunga serta tanaman di luar, dan tidak ada yang sadar untuk waktu yang lama. Sangat segar dan halus, sederhana dan kasar, dan cara yang kuat untuk membuka pintu. Tapi itu jelas tuan rumah. Tuan rumah keras, atau sulit jatuh. Di masa lalu, mereka pasti bersikeras menjatuhkan 1000 kati ke dalam batu besar, tetapi sekarang ketika pandangan itu hancur, seolah-olah hari-hari sebelumnya sia-sia. Seorang murid perempuan dari Hunyuan Zong mengeluarkan jepit rambut gioknya dan menempelkannya pada pecahan batu di tanah. Klik, jepit rambut gioknya patah menjadi 2, dan murid perempuan itu berkedip. Jadi masih sulit untuk jatuh. Sudah berakhir, siapa yang akan menyelamatkan pandangan ketiganya? Jun Jiu memasukkan jepit rambut giok ke belakang, dan dia menerima jawaban Mo Yue. Nada bicara Mo Yue rumit, bukankah Xiao Jiwer takut jepit rambut giok itu akan patah? Petik 2, tidak, karena aku tahu bahwa barang yang kau berikan tidak biasa dan tidak begitu rapuh. Bai Yue dan Yu Ying, jadi aku dengan enggan memilih mereka. Yuhan, kenapa kamu marah? Mulut Jun Jiu meringkuk menjadi senyum jahat dan sempit. Mo Yue berdiri di Gunung Tianwuzong, dia melihat ke depan seolah-olah Jun Jiu ada di depannya. Dengan senyum jahat, mata Mo Yue penuh dengan senyuman. Selama Xiao Jiwer menyukainya, aku tidak akan marah. Tapi jika jepit rambut gioknya rusak, Xiao Jiwer harus siap membayarnya. Petik 2, kamu punya ide bagus. Dengan wajah acuh tak acuh, Jun Jiu secara sepihak menutup transmisi suara Hemo yang tak tertandingi. Dia menatap orang-orang berpakaian abu-abu di seberang, dan berkata dengan dingin, apa yang masih kamu lakukan dengan linglung? Gerbang batu terbuka, ayo pergi. Oh, semua orang masih linglung. Titik. Xiao Hu mengibaskan abu di tubuhnya, lalu memuntahkan abu di mulutnya. Itu tertegun sekarang, dan menggigit secara tidak sengaja. Xiao Hu mengejarnya berpasangan dan bertiga, dan mengikuti Jun Jiu. Setelah berjalan keluar dari gerbang batu dan kembali ke dunia burung berkicau dan bunga harum, dia diburu di dalam gua tadi, dan kegelapan yang panjang tampak seperti mimpi. Ketika para murid keluar, mereka segera meletakkan kepala mereka di rumput, dengan senyuman sisa hidup mereka di wajah mereka. Gusong datang dan bertanya, di mana alam Tianwu ini? Ini bukan alam Tianwu, kami sudah keluar. Ini Tianwuzong. Jun Jiu mengangkat kepalanya dan menunjuk ke puncak bersalju yang tinggi di seberangnya. Dia berkata, kemudian itu adalah puncak Zuowang, tempat kalian berempat tinggal dan beristirahat. Semua orang sangat gembira ketika mereka mendengar itu. Kami telah keluar. Martial realem dan membantai para murid dari 5 sekte. Petik 2, kita harus kembali untuk menemukan Tuan. Tanyakan kepada Tuan, apa yang terjadi? Wang Qiang mengerutkan kening, wajahnya sangat jelek. Ini adalah 5 kompetisi hebat yang diadakan oleh Tianwuzong mereka, dan hal semacam ini terjadi secara tidak terduga. Tidak ada cara untuk menjelaskannya jika menyebar. Mata dingin Jun Jiu menyapu, dan murid-murid yang bersemangat, gelisah, dan marah itu langsung diam. Mereka menatap Jun Jiu dengan rasa hormat dan kepatuhan di mata mereka. Yin Yin dipimpin oleh Jun Jiu. Jun Jiu berbicara dengan suara yang dalam, nadanya dingin dan dingin. Tidak ada yang diizinkan untuk kembali. Orang-orang itu secara terang-terangan dapat membunuh orang-orang di dunia Tianwu. Tidak mungkin bagi Tianwuzong dan 4 tetua lainnya untuk tidak menanggapi. Tetapi mereka belum muncul. Dapat dilihat bahwa sesuatu terjadi pada Tianwuzong. Apakah kamu ingin mati ketika kamu kembali? Paman Jun Jiu, menurutmu apa yang harus kami lakukan? Kami semua mendengarkanmu. Murid Hunyuan Zong menatap Jun Jiu dan berkata. Wang Qiang juga mengangguk. Paman, kami akan mendengarkanmu. Bersambung.